Jadi bicara soal kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan, enggak sekedar bicara soal masalah rezeki aja. Bagaimana memberikan nafkah, bagaimana mencari nafkah dan yang lain, bukan itu. Tapi kaitan yang pertama kali erat dengan masalah akidah. Karena seorang mukmin, seorang mukminah, dia wajib meyakini bahwa rezeki itu pasti diberikan oleh Allah, pasti. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi miskin atau fakir, kemudian dia mengeluh kepada manusia, meminta kepada manusia, ini sudah merusak akidahnya, merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kalau kita belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang semua mengatur alam semesta ini. Orang musyrik saja, orang kafir, ketika ditanyakan siapa yang memberikan rezeki, mereka yakini Allah. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Seandainya kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Ditanya yang memberikan rezeki, Allah juga mereka yakini. Nah, ketika seorang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya kepada manusia, dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Dan nggak boleh dia mengeluhkan, karena yang mengatur rezeki siapa? Allah. Ketika dia diberikan kefakiran, kesulitan, dia mengadu kepada manusia, berarti dia mengadukan tentang apa yang Allah takdirkan kepada dia, kepada manusia yang nggak bisa memberikan apa-apa. Merusak tauhid rububiyahnya dia. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa orang yang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya, dan juga dia minta-minta kepada manusia, maka telah merusak tauhid rububiyahnya dia kepada Allah SWT. Kalau dia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia minta kepada siapa? Minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan mengadukan keluhannya kepada manusia, adukan kepada Allah SWT. Makanya Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah saja. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan mengadukan kepada manusia. Berkaitan dengan tauhid ini, masalah kefakiran, kemiskinan. Demikian juga orang yang diberikan oleh Allah kekayaan. Kadang-kadang orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, dia merasa bahwa sayalah yang diutamakan oleh Allah, dan ini atas kepintaran saya, kehebatan saya. Ketika orang mengatakan bahwa saya kaya, saya punya fasilitas, saya punya kedudukan jabatan karena kepintaran saya, sama orang ini seperti Qarun. Karena Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan yang luas ini, yang banyak ini, dengan sebab kepintaranku, ilmu yang ada padaku. Kufur gak seperti ini? Kufur kepada Allah. Berarti ini berkaitan tentang akidah, bicara soal ini. Masalah kekayaan dan kemiskinan. Masalah akidah, masalah tauhid. Dia harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang diberikan kekayaan, bukan berarti Allah memuliakan dia. Ketika Allah memberikan kemiskinan, bukan Allah menghinakan dia. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Di dalam muqaddimah saya sebutkan di halaman 5. Antum lihat di halaman 5. Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Kata Allah, fa ammal insan, adapun manusia apabila Allah mengujinya dan memuliakannya, memberinya kesenangan, maka ia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Namun apabila Allah mengujinya, membatasi rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kekayaan yang diberikan, kemiskinan yang diberikan oleh manusia, bukan berarti Allah memuliakan. Bukan berarti Allah memuliakan.
Karena kemuliaan itu bukan dengan harta. Kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kekayaan, ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Bukan berarti Islam nggak boleh orang itu kaya. Kalau ada kekayaan, mungkin orang tuanya kaya, warisan juga banyak, dia punya usaha, rezeki diberikan barokah oleh Allah, kaya, nggak ada masalah, dan itu nikmat dari Allah, syukuri. Sahabat juga ada yang kaya, tapi ketika diberikan dia kefakiran, kemiskinan, dia terima, karena semua Allah yang ngatur. Karena apa? Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan. Dan Allah mengetahui atau tidak? Mengetahui semuanya. Orang yang paling fakir, paling miskin, paling susah di muka bumi ini, Allah tahu tentang mereka. Orang yang kaya pun Allah tahu, Allah yang berikan semua itu. Maka ketika kita mengeluhkan, nggak pantas kita keluhkan kefakiran, kesusahan, kemiskinan kepada manusia. Keluhkan kepada Allah. Ketika kekayaan kita banggakan, juga nggak pantas, karena Allah yang berikan rezeki itu, semua itu. Jabatan, rezeki, harta, kekuasaan, Allah yang berikan semuanya. Jangan dia banggakan, Allah yang berikan. Tujuannya Allah memberikan semua ini agar manusia ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT. Itu yang paling penting. Kita ingat bahwa tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, dan setiap kita melakukan ibadah mesti diberikan rezeki oleh Allah. Untuk ingat, tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak minta rezeki, kata Allah, kepada mereka. Aku enggak minta makan kepada mereka. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, yang terus-menerus memberikan rezeki, Al-Matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Antum ingat, Allah menyebutkan tentang ibadah di sini, Allah juga sebutkan tentang rezeki. Allah sebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang rezeki. Makanya ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada rezeki, tidak. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka semuanya itu. Pada hakikatnya semua makhluk ini semuanya fakir dan butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, butuh kepada Allah, dan Allah itu yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji.